Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Fikri Ahmad Fauzi. Di sini saya akan membahas makna sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang makna sejarah Pancasila, kita akan membahas dulu lahirnya Pancasila. Bahwa Pancasila itu lahir dari sejarah perundingan BPUPKI. Pada saat itu BPUPKI lahirnya BPUPKI ini diinisiasi oleh pemerintahan Jepang, yang pada saat itu Jepang terlibat pada konflik Perang Dunia Kedua. Nah, tujuannya Jepang adalah untuk menarik simpati rakyat. Maka Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian dibentuklah BPUPKI dengan jumlah kurang lebih 67 orang dari berbagai kelompok perwakilan, dan 7 diantaranya ada pemerintahan Jepang yang kepemimpinannya bernama Dr. Rajiman. Nah, 1 Juni 1945 ini menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Kenapa? Karena pada saat itu BPUPKI bersidang untuk membahas ideologi bangsa apa yang akan dipakai jika bangsa Indonesia merdeka. Maka dari berbagai kelompok pada saat itu mengusulkan berbagai ideologi, sampai kemudian Soekarno memperkenalkan ide baru yang disebut ideologi Pancasila. Kemudian pada saat itu terjadi perubahan, BPUPKI disederhanakan menjadi PPKI yang tadinya 67 anggota menjadi 9 anggota, maka istilahnya disebut dengan panitia kecil. Maka lahirlah Piagam Jakarta. Dari hasil rundingan PPKI ini, maka lahirlah Piagam Jakarta. Nah, tetapi masih terjadi perselisihan terutama di poin pertama Pancasila tentang berkewajiban menjalankan syariat Islam. Pengesahan Pancasila tanggal 18 Agustus. Tanggal 18 Agustus 1945, pasca kemerdekaan Republik Indonesia, PPKI kembali bersidang. Karena pada saat itu ada perselisihan dari Pancasila poin pertama, yaitu tentang berkewajiban menjalankan syariat Islam. Kemudian dari hasil sidang itu, maka dirubahlah poin pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila disahkan menjadi ideologi bangsa tanggal 18 Agustus dengan merubah poin 1 demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa lahirnya Pancasila itu tidak dengan instan, tetapi melalui nilai musyawarah, perdebatan, dan semangat persatuan dan kesatuan. Nah, barulah kita bisa memetik nilai-nilai Pancasila. Bahwa Pancasila itu dari akar sejarahnya kita bisa mengambil kurang lebih 3 semangat Pancasila itu. Satu adalah semangat persatuan. Para tokoh mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Kemudian musyawarah, keputusan melalui diskusi. Ketiga adalah toleransi. Adanya perubahan rumusan demi menghargai perbedaan. Nilai Pancasila itu adalah persatuan, musyawarah, dan toleransi. Itu terkumpul semua. Nah, kemudian refleksi pribadi. Pelajaran yang bisa kita petik dari Pancasila ini, satu, mengutamakan persatuan di atas perbedaan. Yang kedua, tidak mudah terpecah hanya karena perbedaan suku, ras, bangsa, dan agama. Ketiga, membiasakan musyawarah demi kepentingan tanpa saling menjatuhkan. Sehingga Pancasila masih sangat relevan di era ini, terutama di media sosial. Ketika kita lihat di media sosial, perbedaan sedikit saja sering memicu tentang konflik. Maka bijaklah saling menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi, kesimpulannya bahwa Pancasila itu bukan hanya bagian dari sejarah bangsa, tetapi ideologi dan pedoman hidup yang harus kita terapkan dalam berbangsa dan bernegara. Itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.